Masih inget gak sekte sesat di Jakarta Selatan yang pernah gue ceritain? Masih. Gue udah ceritain kan tentang sepasang suami istri yang ikut ke sekte itu, terus kena akibatnya. Dan gue juga udah pernah ceritain tetangga di samping rumah sekte itu yang juga kena batunya. Nah tapi kali ini gue mau ceritain tentang salah satu anggota sekte itu, yang mana dia salah satu anggota paling awal dari sekte ini. Si sekte ini yang pemimpinnya kita sebut aja Pak Jarwo. Itu sebelum pindah ke Jakarta, dia tuh asalnya dari daerah Jawa Tengah. Dan saat di Jawa Tengah, dia punya beberapa anggota, 3 orang. Dan 3-3-nya ini gak cuma dikasih ilmu aja Muy, tapi masing-masing dari mereka dikasih peliharaan jin. Nah salah satu muridnya yang paling awal jadi anggota, itu kita sebut aja namanya Yono ya. Yang masih di Jawa Tengah ini? Dia masih di Jawa Tengah di saat itu. Nah Yono ini mas-mas, umurnya 30 tahunan, yang kerjaannya tuh satpam Muy, istrinya gak kerja. Nah dia salah satu anggota yang akhirnya ngikut Pak Jarwo ke Jakarta. Dan setelah dalam tanda kutip ngilmu sama Pak Jarwo ini, Yono tuh bisa mendadak kaya Muy. Dari yang awalnya gajinya tuh UMR lebih dikit, tiba-tiba dia bisa jadi punya mobil, renovasi rumah, istrinya juga belanja mulu. Pokoknya mendadak kaya lah. Setelah dia ngilmu dan jadi anggota si Pak Jarwo ini. Ya udah pasti karena jadi anggota sekte ini, mereka ngelakuin juga yang namanya pesugihan. Kondisi Yono yang tiba-tiba kaya kayak gini ternyata bikin dia dinyinyirin sama keluarga besarnya, sepupu, om, tantenya Yono lah. Termasuk bahkan kakaknya Yono sendiri. Karena Yono cuma 2 bersaudara. Mereka pada ngiri tuh, Muy, kenapa Yono bisa tiba-tiba tajir gitu dalam waktu singkat. Tapi pada curiga gak, Bi? Nah, sebenarnya kayak si Yono ini dinyinyirin sama saudaranya, dikatain, diejek gitu loh. Kayak kebayang gak sih lo lagi acara keluarga, misalnya lebaran gitu, lo diejek sama saudara lo dengan nada bercanda, tapi bercandanya tuh nyelekit, kayak implicitly emang beneran ngejek, gak cuma bercanda. Nah mereka tuh kayak gitu, mikir kayak Yono udah lama gak ikut acara keluarga, tiba-tiba sekalinya ikut udah bawa mobil aja. Masa siapa bisa beli mobil? Jadi kayak kalau lo nanya kayak tadi tahu apa enggak, ya kayak secara gak langsung bertanya ke Yono tapi dengan cara ngejek gitu loh. Yono ngerasa emang keluarganya emang nyinyir banget, cukup bikin bete juga. Tapi ya dia gak mau ngambil pusing. Bodo amat, yang penting hidup gue enak gitu. Nah ini di suatu waktu, kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Di saat itu bokapnya Yono tuh meninggal. Nyokapnya udah gak ada sebelumnya. Otomatis warisan turun dong ke anaknya. Yono ini 2 bersaudara kan, tadi gue bilang. Dia cuma punya 1 kakak, sebut aja namanya Mas Jaya. Nah namanya mungkin keluarga bangsat aja kali ya. Jaya ini ngerasa kayak gak adil sama warisan, dibagi rata tuh ke dia sama adiknya. Nah kayaknya juga si Jaya tuh ngerasa kalau gue kakak, adik gue juga duitnya lebih banyak dari gue lebih butuh dari dia dan lebih pantas dapat warisan dibanding adik gue gitu. Oh si abang ini finansialnya nggak stable gitu Bi? Nggak stable